Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bikin video YouTube pertama kali. Saya akan foto di sini, kita mulai dari nol. Kemudian nanti saya akan jelaskan apa saja yang saya setting, terus gunanya apa gitu. Oke, kali ini saya akan foto menggunakan Android ya. Jadi Androidnya saya konekin ke kamera supaya enak, supaya saya nggak perlu mondar-mandir dari meja ke kamera karena kameranya di sini, mejanya di sana. Nah, saya cuma perlu melihat di handphone karena di handphone sudah ada monitornya. Kita langsung tata. Pertama saya nata untuk alasnya sama backgroundnya. Di sini saya menggunakan, misalkan alasnya nanti ini. Jadi alasnya menggunakan alas ini kayu ya. Ini alas saya belinya online. Kemudian untuk backgroundnya saya coba pakai ini, misalkan warna putih. Nah, misalkan settingannya begini teman-teman. Kemudian untuk objeknya saya pilih pakai minuman. Hari ini kita akan foto hidrokoko ya. Jadi di sini saya ada sedia 5 hidrokoko. Nanti kita akan foto kira-kira jadinya seperti apa. Nah, ini objek utamanya. Sebelum itu saya setting dulu angle-nya. Jadi saya setting dulu angle-nya, bisa dilihat di handphone. Oke, pertama kali saya akan atur angle-nya dulu. Kira-kira saya mau ambil angle itu kira-kira begini, saya naikkan dulu. Kira-kira begini angle-nya, kemudian agak saya tunjukin sedikit supaya kelihatan frame di bagian bawah. Jadi ini frame-nya sengaja saya bikin kayak gini teman-teman. Seperti itu. Kemudian saya taruh objeknya sekarang ya. Kira-kira objeknya saya belum tahu. Tapi saya kira-kira aja mungkin objeknya kira-kira di sini ya nanti. Penataannya mungkin seperti ini teman-teman. Ini saya atur fokusnya. Fokusnya sekarang saya atur di objeknya dulu. Oke, ini kelihatannya angle-nya masih kelihatan kurang, turun lagi. Angle-nya kurang gini dikit kayaknya. Kurang ke atas sedikit ya, sama kurang turun. Saya turunin. Tujuannya supaya menurut saya lebih keren aja angle-nya kalau seperti ini. Nah, ini seperti ini angle-nya. Saya atur ulang fokusnya ya. Saya atur fokusnya. Nah, kalau sudah oke, sekarang saya atur properti tambahan yang kira-kira mungkin diperlukan, yaitu saya ambil kira-kira cocoknya pakai apa ini. Ini mungkin kesannya klasik. Saya pakai properti yang ada di sini aja. Jadi propertinya seperti ini. Saya pakai yang ini ya. Coba ditata propertinya ala kadarnya aja. Jadi ngawur juga boleh. Yang penting menurut saya kelihatannya oke gitu ya. Saya ambil lagi yang lain. Mungkin ini cocok. Saya tata. Kira-kira bagusnya seperti apa juga nggak tahu ya. Jadi asal mencoba. Kalau dirasa oke, mungkin ini settingan yang pas. Saya ganjel supaya nggak gelinding. Oke, kemudian ini saya taruh agak maju. Nanti di sini ada lagi hidrokoko bagian belakang, ada yang jatuh, ada yang di atas supaya rame aja, supaya kelihatan rame. Ini penataan bebas ya, nggak harus seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat saya mutunya sambil melihat di sini ya, di layar handphone, karena saya nggak perlu mondar-mandir. Jadi ini connect langsung ke kamera, jadi saya bisa langsung tahu kalau saya rubah di sini langsung berubah ya. Jadi ini live langsung dari kamera seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini saya rasa di bagian belakangnya masih kurang bagus. Saya atur sedikit sambil saya lihat di handphonenya. Kira-kira pengaturan gimana yang mungkin bagus ya. Nah, ini saya masih belum dapat yang keren kayaknya. Sepertinya wadahnya kurang gede, makanya jadinya objeknya kurang bagus. Atau mungkin ini saya tumpuk tanpa masuk mungkin bisa. Atau saya berdirikan aja mungkin ya. Kalau berdiri saya rasa kurang bagus teman-teman. Ini saya hilangkan aja. Saya ganti dengan mangkok. Jadi cukup ada 1, 2, 3. Cuma 3 objeknya saja. Nah, ini kalau dilihat di kamera hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi cuma 3 ya hidrokokonya. Ini saya rasa frame-nya kurang mundur. Habis ini saya mundurin, tapi saya rubah dulu background-nya ya. Karena ini ada nodanya, saya nggak suka
Saya mau putar dulu backgroundnya. Nah, saya lihat lagi sudah bagus, sudah putih bersih. Sekarang saya mundurin dikit karena saya rasa kurang bagus ya untuk angle-nya. Saya rasa masih kurang mundur sedikit, objeknya terlalu gede ya. Saya mundurin dikit, kemudian saya tinggiin. Nah, ini saya rasa menurut saya lebih keren sedikit ya dibanding yang tadi. Saya usahakan kelihatan lebih oke. Saya fokusin lagi, saya atur ulang fokusnya. Ini pakai manual fokus ya teman-teman. Jadi saya putar fokusnya seperti itu. Nah, ini saya rasa udah cukup lumayan. Sekarang tinggal tambahin properti lagi. Saya pinginnya di sebelah kanan ini agak tinggi sedikit, tapi kayaknya nggak perlu deh, kayaknya udah bagus yang kanan. Cuman kurang tinggi sedikit. Kemudian yang di kiri saya kepingin ada properti yang tinggi. Oke, kita ambil properti lagi ya. Oke, sekarang saya ambil dulu propertinya kira-kira yang saya mau pakai ya. Saya taruh dulu efeknya di bagian belakang kanan supaya mangkoknya sedikit lebih tinggi. Saya rasa lebih bagus kalau sedikit lebih tinggi ya. Ini selera aja teman-teman, tapi saya rasa begini lebih oke. Jadi bisa dilihat di handphone kalau ini sedikit lebih tinggi ya. Jadi mangkoknya di sebelah kanan sedikit lebih tinggi. Saya rasa lebih keren. Tadi kan agak pendek. Jadi ini bawahnya saya ganjel dengan lepek tadi supaya lebih tinggi. Nah, sekarang saya akan taruh di sebelah kiri supaya lebih tinggi, ada objek yang lebih tinggi di sebelah kiri ya. Saya rasa lebih bagus. Nanti saya akan pakai kayu ini. Jadi saya akan pakai ini. Saya tata langsung di bagian belakang ya. Sambil saya lihat di handphone kira-kira bagusnya gimana. Nah, mungkin bagian sini bagus ya, agak miring gini. Tetapi ini nggak bisa karena ini pasti jatuh. Nah, saya perlu ganjelan lagi nih. Saya cari ganjelan kira-kira apa yang cocok gitu. Mungkin saya cari lakban. Nah, ini ada lakban. Pakai lakban diganjel bagian belakangnya supaya kelihatan bisa lebih miring. Seperti ini sudah lumayan, tapi masih perlu diganjel lagi. Saya pakai ini aja ganjelnya, tapi cukup jangan ber. Nah, ini kurang tinggi juga. Saya ganjel kira-kira begini. Oke, kelihatan cukupnya bocor. Oke, saya atur lagi. Nah, ini saya rasa lebih bagus menurut saya ya. Tetapi sekali lagi penataan seperti ini adalah selera teman-teman. Jadi penataan seperti ini adalah selera ya. Tapi saya rasa ini sudah mendingan daripada yang tadi. Jadi untuk penataan saya rasa sudah cukup. Sekarang kita main ke lightingnya. Jadi sekarang saya akan atur lightingnya. Oke teman-teman. Nah, sekarang saya akan pakai lampu ya teman-teman. Tapi lampunya ini murah meriah, lampu jepit yang bisa fleksibel sekali. Ini saya pakai lampu jepit seperti ini. Nah, nanti diikat aja ya, nanti diikat aja. Nah, saya pakai lampu seperti ini bisa fleksibel ya, bisa kemana aja saya sukai. Jadi lampu ini sering saya pakai, harganya murah meriah, 58.500. Kalau teman-teman perlu lampunya saya ada sediakan, nanti linknya saya kasih di komentar ya, di bawah ya. Oke, saya pakai lampu ini teman-teman. Ini lampunya tipenya sorot halogen, jadi cukup keras. Saya juga belum tahu kira-kira lampunya bagusnya taruh mana ya. Sekarang kita coba. Kalau misalkan lampunya saya taruh, misalkan kalau saya lihat di sini mungkin lampunya lebih bagus kalau saya lihat di sini sepertinya lebih bagus kalau lampunya itu dari belakang kiri ya, lampu yang keras. Kita coba satu lampu dulu teman-teman. Jadi saya pasang dulu lampu yang di belakang. Oke, lampunya kira-kira mungkin saya taruh di sini ya. Ini kita coba-coba aja, jadi asal mencoba, kita nggak tahu juga coba. Jadi cara pertama untuk menata lighting adalah kita coba dulu kira-kira bagus atau enggak. Seperti itu. Kalau dirasa bagus berarti posisi seperti inilah yang tepat gitu ya teman-teman. Ini saya lagi atur kira-kira lightingnya bagusnya seperti apa. Nah, saya rasa lighting seperti ini bagus, ini cukup keren. Bisa dilihat teman-teman kalau di layar sini. Nah, kalau di layar sini kelihatan yang bagian kirinya harsh ya, keras ya. Nanti kita atur ulang karena ini ada flare, kelihatan ada semacam silau ya. Nanti kita atur karena flare itu dari lensanya. Nah, sebelum itu saya akan ambil kertas dulu untuk ngerodongin lensa. Karena untuk ngilangin flare yang perlu kita kerodongin adalah lensanya ya. Jadi lensanya perlu kita kerodongin sedikit supaya flare-nya berkurang. Seperti itu. Atau kita atur ulang arah lampunya juga bisa supaya nggak terlalu flare ya. Nah, ini kita atur ulang lampunya. Kemudian kita cek di kamera apakah ada flare. Ternyata masih ada flare ya, tapi ini nggak bisa dihindari. Jadi saya rasa biarkan saja.
karena nggak bisa dihindari flare-nya, saya rasa biarkan saja, ya udah nggak masalah. Saya rasa masih bagus ya teman-teman. Jadi ini oke. Nah, kalau saya giniin tangannya, ternyata flare-nya hilang. Jadi nanti saya halangin aja dengan blocker ya seperti ini supaya nggak ada flare. Karena flare itu bikin di sini jadi silau. Flare-nya bikin di sini jadi silau, itu juga menurunkan resolusi foto ketajamannya. Jadi saya akan kasih blocker supaya di sini hilang flare-nya ya. Saya kasih blocker. Oke, saya akan ambil blokernya dulu. Di sini saya pakai ini ya teman-teman, blokernya. Saya akan pasang kira-kira di sini sambil saya lihat di handphone. Kira-kira blokernya hilang kalau flare-nya hilang kalau blokernya di sini ya. Nah, ini karena mepet di ujung meja, saya nggak bisa pegangin ya. Karena saya mesti setting yang lain, jadi saya pakai bantuan magic arm. Oke, ini saya ambil magic arm. Oke, saya jepit dulu. Ini saya atur ulang. Oke, di sini saya kasih blocker ya supaya nggak masuk flare di kamera. Jadi saya kasih gini, dihalangi supaya nggak ada flare-nya. Nah, ini flare-nya sudah hilang teman-teman. Kalau kita lihat di handphone, di sini flare-nya sudah hilang ya, karena saya kasih di sana ada blockernya seperti itu. Oke, lampu yang pertama saya rasa udah cukup bagus nih teman-teman. Jadi saya lihat di sini saya rasa udah cukup bagus ya. Sekarang saya coba kasih lampu lagi untuk menerangi bagian background sebelah kanan gitu ya. Karena saya rasa mungkin lebih bagus ya. Mungkin kita harus coba dulu. Oke, saya ambil lampu lagi. Lampunya saya masih pakai lampu yang sama ya, lampu jepit yang 50 ribuan murah meriah. Saya coba lampu ini misalkan saya pindahkan ya. Lampunya saya taruh di background karena saya rasa background yang sebelah kanan ini lebih bagus kalau lebih terang. Nah, tapi nggak boleh terlalu silau ya. Kalau terlalu silau atau terlalu overexposure saya rasa kurang bagus ya. Jadi mungkin saya atur kira-kira mungkin seperti ini. Nah, mungkin seperti ini aja teman-teman. Kalau saya matikan, saya tes ya, lebih bagus. Nah, ini bisa dilihat di sini teman-teman. Kalau saya matikan lampunya, itu hasilnya di belakang kanan akan lebih gelap. Kalau saya nyalakan lebih terang ya. Kalau saya matikan dia lebih gelap. Nah, saya rasa lebih bagus kalau di sebelah belakang kanan itu lebih terang kayak gini. Seperti itu. Ini saya rasa lebih bagus ya seperti ini. Tetapi di sini monoton atau flat ya. Saya kepingin bikin corak karena itu saya akan tambahin gubu. Jadi gubunya nanti saya taruh di belakang sini supaya di bagian belakang itu ada shadownya lebih keren. Saya ambil gubunya di sini. Nah, saya pakai gubu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini namanya gubu. Saya taruh nanti kira-kira di sini. Seperti itu. Oke, saya butuh ganjelan lagi. Saya akan ambil lakban untuk ganjelan. Oke, saya taruh pakai lakban ya. Saya kasih lakban supaya nggak jatuh aja. Karena ini nggak ada kakinya. Nah, ketika saya rasa udah oke, saya atur ulang. Saya atur ulang supaya di sini bayangannya lebih keren ya. Jadi menggunakan bantuan gubuk. Nah, ini saya atur ulang cahayanya, saya atur ulang posisi lampunya supaya shadownya lebih mantap untuk saya. Nah, ini sekali lagi teman-teman soal selera saja ya. Kira-kira bagus mana. Tapi kalau saya di sini ngandelin feeling aja sambil saya lihat di kameranya. Seperti itu. Nah, saya rasa ini lebih keren sedikit. Kalau yang ini lebih keren banyak gitu ya. Jadi bisa dilihat teman-teman sekarang di sini. Di bagian background, kelihatan di bagian background sebelah kanan lebih keren ya karena ada corak shadownya. Nah, corak shadow ini dihasilkan karena ada gubunya. Seperti itu. Nah, saya rasa ini sudah cukup oke teman-teman. Sekarang apa yang kurang gitu ya? Kalau kita lihat apa yang kurang. Kalau saya rasa yang kurang hanya sedikit yaitu seperti ini. Oke, saya pakai reflektor dari styrofoam atau gabus ya. Ini gratis teman-teman, nggak perlu beli juga. Mungkin bisa, karena saya kalau beli alas foto dapat seperti ini gratis. Saya pakai sebagai reflektor. Nah, saya pakai bantuan jepit atau klip ya, supaya nggak jatuh. Jadi supaya nggak jatuh, saya pakai klip. Saya taruh kira-kira di sebelah kanan objeknya yang saya rasa kurang terang. Oke, saya taruh agak jauh aja karena ini cukup terang. Saya taruh agak jauh sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini. Oke, saya rasa di sini ini tadi kan kurang terang ya. Nah, ini sekarang lebih terang sedikit, jadi nggak terlalu terang banget karena saya ingin menonjolkan bahwa cahayanya dari sebelah kiri. Nah, di sini lebih terang, tetapi karena ada bantuan reflektor ya. Kalau misalkan reflektornya saya ambil, kita bisa lihat dia akan lebih gelap. Kalau misalnya saya ambil ya, nah dia lebih gelap kelihatan ya di bagian sini ya lebih gelap. Ini saya akan pasang lagi. Kira-kira
di sini. Nah, supaya sedikit lebih terang. Nah, ini saya rasa fotonya sudah jadi, teman-teman. Nah, sekarang saya rasa untuk lighting dan untuk penataannya saya rasa udah oke ya. Sekarang saya mau atur fokusnya ulang supaya saya pastikan nggak meleset. Kemudian saya atur untuk settingan ISO, shutter speed, sama buka lensanya. Nah, sekarang kita akan atur sambil teman-teman bisa lihat langsung di handphonenya. Oke, sekarang saya atur dulu di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri bawah teman-teman bisa lihat ISO-nya sekarang 640. Saya akan rubah menjadi 100. Yang paling kecil ya, supaya apa? Supaya tajam. Nah, kelihatan lebih gelap. Nah, karena lebih gelap, saya akan atur shutter speed-nya saya lambatin. Sekarang 1/10 posisinya di sebelah kiri ya, kelihatan 10. Itu artinya 1/10. Nah, sekarang saya akan lambatin kira-kira ke angka berapa yang kira-kira menurut saya sesuai ya. Kita tes saja. Nah, kalau 1,3 ini terlalu terang atau overexposure ya. Saya rasa kurang bagus, teman-teman. Jadi saya atur, saya cepetin lagi shutter speed-nya ke angka kira-kira itu di angka 1/3,2 atau 1/2,5 ya. Ini saya atur kira-kira yang cocok itu 1/2,5. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang cukup terang ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah saya atur angka F ya. Karena ini lensa manual, jadi saya putar lensanya. Nanti bisa dilihat bokehnya kira-kira berubah apa enggak. Ini bokehnya lebih bokeh dan lebih terang di belakang ya, atau lebih terang secara keseluruhan karena memang bukaannya lebih besar. Nah, saya atur ulang angkanya, saya pakai F4 aja supaya nggak terlalu bokeh. Saya pakai F4, saya rasa sudah bagus ya. Jadi ini saya rasa udah lumayan. Saya tes lagi shutter speednya, saya rubah. Oke, saya rubah lagi. Nah, saya rasa ini sudah bagus 1/2,5. Jadi saya rasa bagus. Nah, sekarang saya lihat lagi kira-kira apa yang kurang ya. Kalau saya lihat di kamera, kira-kira yang kurang bagus itu menurut saya ini hanya di bagian depan, kurang terang sedikit. Tapi kalau dikasih lampu warna putih, rasanya nggak cocok nih, feeling saya. Nah, kayaknya di sini lebih cocok kalau dikasih lampu warna kuning. Nah, sekarang kita coba kalau kasih lampu warna kuning, kira-kira cocok nggak ya? Jadi harus dicoba. Oke, sekarang saya pakai lampu ini lagi, teman-teman. Lampu yang jepit ya. Saya pasang kira-kira di sini. Nah, saya pasang di sini. Kemudian lampunya, karena ini menyebar ya, saya pasang dengan snooze. Jadi ini namanya snooze, teman-teman, supaya cahayanya lebih terkurung gitu ya. Nah, ini saya juga sediakan kalau teman-teman nggak perlu bikin sendiri, saya juga ada sediakan di toko saya gitu. Ini kita pasang langsung, nggak perlu delay, langsung aja dipasang kayak gini, teman-teman. Nah, ini langsung saya coba tes nyalakan ya di bagian mereknya. Jadi saya arahkan ke merek bagian depan karena saya rasa mereknya kurang terang sedikit. Itu perasaan saya ya, nggak tahu bener apa salah. Kita tes. Nah, di sini bisa dilihat, teman-teman. Kalau lampunya saya pasang, dia terlalu terang ya, terlalu over ya. Saya rasa kurang bagus karena terlalu dekat lampunya. Jadi saya mesti mundurin lagi. Dan saya lihat warna putih lampunya sepertinya kurang cocok. Tadi saya udah bilang lampunya kayaknya kuning yang cocok ya. Nah, sekarang saya coba ganti lampunya dulu warna kuning. Kemudian saya mundurin posisi lampunya supaya nggak terlalu keras ya. Saya ganti dulu lampunya. Oke, lampunya udah saya ganti warna kuning. Sekarang saya coba lagi nyalakan. Saya pasang snooze lagi, tetapi saya mundurin kali ini lebih jauh ya. Karena tadi saya rasa terlalu harsh, terlalu terang masih. Saya nyalakan lampunya sambil saya arahkan ke bagian merek. Jadi saya arahkan langsung ke bagian mereknya ya. Sekarang saya lihat di sini, di handphonenya, di kameranya, di hasilnya saya tes. Kalau misalkan lampunya saya atur ulang, kemudian saya coba matikan. Kira-kira lebih bagus mana kalau misalkan ini saya matikan ya. Di sini lebih gelap pasti, tapi kita lihat bagus yang mana kira-kira. Ini kalau mati, teman-teman, dia gelap. Ini kalau saya nyalakan, dia lebih terang. Tetapi kurang pas, saya atur ulang. Nah, itu lebih terang sedikit ya. Saya rasa lebih bagus kalau lebih terang, teman-teman. Jadi ini lebih terang sedikit. Saya rasa lebih bagus ya. Jadi soal selera, tapi saya rasa lebih keren kalau begini. Jadi saya rasa lampu kuning lebih cocok daripada lampu putih. Oke, seperti itu, teman-teman. Saya lihat lagi di kamera kira-kira apa yang kurang. Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup bagus ya. Sekarang saya atur yang paling terakhir adalah white balance. Karena saya rasa mungkin di sini white balance-nya kurang bagus ya. Saya atur langsung, kita lihat langsung di kamera. Oke, saya atur white balance-nya, teman-teman. Ini saya atur kira-kira kalau pakai auto kita tes ya. Kalau otomatis dia warnanya putih. Kalau custom dia agak kuning ya. Saya rasa ini bagus nih.
tapi kurang kuning saya rasa. Jadi saya coba adjust dulu warnanya. Saya coba ganti misalkan begini, agak kehijauan ya, karena dia warnanya kan agak ada hijaunya, jadi agak hijau kekuningan. Kemudian saya atur angka Kelvinnya, saya atur mungkin agak dingin seperti ini. Nah ini saya bandingkan kalau misalkan ini custom ya dengan tadi yang otomatis. Nah ini otomatis warnanya seperti ini, kalau ini custom. Nah saya rasa lebih cocok custom ya, ini lebih kelihatan hijaunya, jadi kelihatan seperti warna kelapa kayak gitu ya. Nah saya rasa ini sudah bagus teman-teman, karena isunya udah pas 100, shutter speednya saya rasa udah pas 1/2,5, dan buka lensanya saya pakai angka di f4. Nah ini f4 kelihatan angkanya f4, itu artinya bukannya f4 sekarang. Jadi saya rasa teman-teman untuk settingannya, saya rasa di sini sudah bagus, saya rasa udah oke gitu ya. Hasilnya bisa dilihat di sini. Saya rasa udah bagus. Kalau udah bagus saya jepret lewat shutter di sini. Nah kita lihat hasilnya. Saya download terlebih dahulu fotonya ya, karena kalau dilihat di sini ini biasanya kurang tajam. Saya download dulu. Lalu kita lihat hasil fotonya. Saya masuk ke galeri, kita lihat hasil fotonya. Nah fotonya seperti ini teman-teman. Nah saya rasa ini fotonya sudah bagus ya, saya rasa udah oke. Saya rasa ini sudah jadi fotonya, jadi ini hasil akhirnya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup jelas juga gimana cara saya ngatur lightingnya. Jadi ada 3 lighting yang saya pakai di sini, yang 2 warna putih, yang 1 warna kuning, yang 1 mengarah di bagian sebelah kiri objek gitu ya, yang satunya lagi mengarah ke background sebelah kanan belakang, yang satunya lagi saya pasang snooze mengarah ke bagian depan objek, karena saya rasa depan objeknya sini kurang terang sedikit. Nah di sebelah kanan karena kurang terang sedikit, saya kasih dengan reflektor ya, seperti itu. Jangan lupakan ada gobonya ya, karena gobo yang bikin shadownya jadi keren di belakang kelihatan. Shadownya jadi keren karena ada gobo. Dan saya juga menggunakan Android sebagai remote ya. Jadi saya nggak perlu modal mandir untuk melihat hasilnya, karena kameranya di sini, sedangkan untuk mejanya kan di sini gitu ya. Jadi lebih enak kalau saya nata sambil saya lihat langsung di handphone, seperti itu teman-teman. Dan saya menggunakan bantuan Magic Arm untuk memegang blocker ya. Tujuannya blocker tadi supaya nggak ada flare yang masuk di kamera, karena tadi ada flare ya, itu mengurangi resolusi atau mengurangi ketajaman fotonya, seperti itu. Jadi saya menggunakan blocker supaya ketajamannya nggak menurun. Saya rasa lebih bagus kalau nggak ada flare-nya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup jelas ya. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan kalau dirasa konten ini bermanfaat, tolong like-nya dan komentarnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga teman-teman bisa melihat Instagram saya ada di @futulisius.id. Jadi Instagram saya adalah @futulisius.id. Di situ saya juga jelaskan BTS-BTS-nya. Saya juga ada sediakan e-booknya teman-teman. Sama lampunya jangan lupa saya juga ada sediakan. Seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.